Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Henderson Manza, SPD, MPD, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gizi seimbang. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Tanpa makanan, manusia tidak mendapatkan asupan energi untuk mengerjakan aktivitas yang dilakukan. Makanan tidak cukup hanya sehat, namun juga harus memenuhi gizi seimbang, yaitu makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang sesuai kebutuhan. Pada masa perkembangan anak usia balita hingga sekolah, sangat penting untuk memberikan makanan sehat. Makanan yang dikonsumsi oleh anak hendaknya merupakan jenis makanan yang higienis. Karena usia anak balita hingga sekolah rentan terhadap penyakit, pemilihan dan penyajian makanan kepada anak tergantung dari pemahaman tentang pengetahuan makanan. Pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap suatu objek. Makanan sehat terdiri dari makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Yang dijelaskan dengan makanan higienis tidak mengandung kuman, penyakit, atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Kelompok usia dini hingga 6 tahun merupakan usia di mana anak sudah dapat mengenal rasa makanan anak-anak tersebut, menjadi peka terhadap rasa makanan yang disukai, dan cenderung memiliki tidak makan selain makanan yang disukai, sehingga peran keluarga sangat penting dalam menyajikan makanan di rumah. Usia anak sekolah 6-12 tahun merupakan usia di mana anak sudah variasi rasa dan bentuk makanan. Anak usia tersebut cenderung untuk bosan dengan makanan rumah dan jajan di luar karena bentuk yang menarik, rasa yang beragam, kemasan yang lucu, dan tak jarang terdapat hadiah, sehingga anak-anak jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Menurut tabel Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa kecenderungan proporsi kurang makan sayur dan buah kurang dari 5 porsi dalam seminggu mencapai 95% untuk daerah Jawa Timur pada tahun 2013, dan konsumsi karbohidrat dan protein sebesar 13,5%. Dilihat dari angka riset di atas, berarti pola konsumsi anak belum baik dan pengetahuan makanan untuk anak kurang. Saat ini upaya meningkatkan pengenalan makanan sehat selain peran orang tua adalah dilakukan di sekolah. Contoh di TK, Taman Kanak-kanak, sudah menerapkan dengan sentra choking, yaitu anak diperkenalkan berbagai bentuk bahan mentah dan diolah sendiri menjadi makanan yang biasa disantap. Anak-anak membawa bahan mentah sesuai dengan tema pada hari Minggu belajar, yang nantinya setiap anak akan mencoba membuat hidangan dari bahan yang sudah dibawa. Sentra choking merupakan kegiatan yang sudah diatur setiap minggunya untuk anak dalam mengenal berbagai bahan makanan. Namun, sentra ini belum cukup melihat tema yang digunakan serta bahan makanan yang digunakan. Selalu monoton, tidak sebanding jumlah bahan makanan representatif yang ditemukan di berbagai tempat. Kemudian, pada usia anak sekolah dasar, pengenalan makanan sehat hanya diberikan per tema tertentu dari kurikulum yang sudah diberlakukan, seperti dari kelas 1 sampai kelas 6. Buku tematik sesuai kurikulum membahas sedikit porsi tema makanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemberian materi tematik pada kelas 4 didapat paling banyak ditemui tentang makanan sehat. Pentingnya mengetahui ragam makanan. Sehat bagi anak adalah anak mengerti dan memilih makanan, sehingga dampak dari kesehatan dari makanan yang tidak sehat dapat diantisipasi. Pemanfaatan hasil media teknologi yang berkembang saat ini sangat mendorong dalam proses belajar.
Menurut WI 2008, media adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Adanya media sebagai alat komunikasi berguna untuk membantu mempermudah dalam proses belajar. Adapun media belajar secara fisik dapat menyampaikan materi seperti buku, kaset, video, film, gambar, grafik, TV, dan komputer. Game dapat menjadi sebuah media pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan otak. Game yang mudah dimainkan akan meningkatkan ketertarikan penggunaan untuk memainkan setiap waktu dengan dukungan device yang berkembang seperti smartphone dan tablet, disertai sistem operasi di dalamnya. Penggunaan dapat memainkan game setiap saat. Akibat dari bermain game itu sendiri tergantung dari pengguna yang memainkannya, khususnya anak-anak yang masih dalam perkembangan penyajian belajar. Game yang sesuai dengan usia anak dianggap tepat bila terdapat segi pengetahuan dan menarik untuk dimainkan. Jadi game dapat menggabungkan unsur edukasi dan hiburan sehingga anak dapat bermain sambil belajar.